Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal baghdad wala tansa i'malur ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Al-Ustadz Ahmad Raju Hasibun SPD Al-Hafiz, yang saya hormati Raisul Muassasah Al-Ustadz Anwar Syaputra Halawa SPD Al-Hafiz, yang saya hormati para asatiz wal asatizah, dan yang saya hormati dan saya ta'zimkan para orang tua kami yang sedang menyaksikan dan teman-teman sekalian. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dan berkumpul di musola yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam tidak pula kita lupa berikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam yang penuh berkah ini, tepatnya pada malam kelima bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan sebuah kisah inspirasi dengan berjudul Menggenggam Al-Quran. Ya ikhwan, ya akhwati, tahukah kalian siapakah pemuda yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya? Tahukah kalian siapakah beliau? Benar, Utsman bin Affan. Beliau masuk pada umur 34 tahun berkat seruan dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sejak meninggalkan syahadat, beliau mengambil peran yang sangat penting di agama Islam. Rasulullah pun sangat mencintainya. Di kalangan kaum Quraisy, sebelum ia memeluk agama Islam, ia merupakan pemuda yang sangat dihormati. Bahkan, dahinya tidak pernah bersujud kepada berhala. Keistimewaan lain yang ada di dalam diri Utsman ialah kedekatannya bersama Al-Quran. Banyak sabda Nabi tentang Al-Quran yang ia riwayatkan. Bahkan, ucapannya benar-benar membuktikan bahwa ia sangat mencintai Al-Quran dan ingin hidup bersama Al-Quran. Utsman, dengan keberlimpahan hartanya, ia tetap menyibukkan dengan Al-Quran. Lantas, bagaimana dengan kita yang memiliki waktu yang sangat luang, tetapi kita tidak menginginkan bersibuk dengan Al-Quran? Mungkin di antara kita memiliki waktu yang sangat super sibuk. Lantas, bagaimana dengan Utsman? Ia tetap menyibuk dengan Al-Quran. Kamarnya tidak pernah redup dari lentera Al-Quran. Jika hal ini ditanyakan kepada Utsman, ia akan menjawab, Innahu mubarak ja'a bihi mubarak. Innahu mubarak, sesungguhnya Al-Quran itu berkah, ja'a bihi mubarak, dan datang dengan keberkahan. Ya ikhwan, ya akhwati, selain kedekatan Utsman bersama Al-Quran, Utsman memiliki sebuah prioritas yang sangat luar biasa. Tahukah kalian apakah prioritas tersebut? Mungkin kita sering mendengar prioritasnya Utsman. Utsman mengkodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya, memang Utsman diakui dengan kedekatannya bersama Al-Quran. Tarikan nafasnya, jejak langkahnya, selalu ia sandingi dengan Al-Quran. Maka, barang siapa yang memiliki keistimewaan yang ia sandingi dengan Al-Quran, ia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya tersebut. Sebagaimana Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya saat menafsirkan surah Al-Imran ayat 109. Annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa yaumal qiyamah. Barang siapa yang memiliki suatu kebiasaan kemudian ia wafat dalam kebiasaan tersebut, dan barang siapa yang mati dalam keadaan kebiasaan yang sering ia jalani, maka pada hari kiamat akan Allah bangkitkan dalam keadaan tersebut. Ya ikhwan, ya akhwati rahimakumullah. Lantas, bagaimana kisah akhir hidup sang khalifah Utsman bin Affan? Pada masa huru-hara era kepemimpinannya, Utsman memilih untuk menetap diri di dalam rumah, sementara para pengacau mengepung rumahnya. Para sahabat mendorong Utsman untuk mengeluarkan suatu perintah. Lantas, apa yang dikatakan Utsman kepada para sahabat?
Utsman berkata kepada sahabat setelah tertidur beberapa saat, "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Mereka berkata kepadaku, 'Bersabarlah, sesungguhnya engkau lekas berpuasa kepada kami.'" Utsman memilih bertemu dengan Sang Rabb dengan keadaan berpuasa dan tetap bersimpuh di hadapan mushaf dan doa dengan kemuliaannya. Singkat cerita, Utsman pun meninggal dalam keadaan mushaf yang terbuka dan kertas yang sangat lusuh karena saking ia sering membacanya. Sementara para pemberontak menyerbu masuk ke dalam rumahnya dan istri Utsman pun berkata kepada para musuh tersebut, "Uqtuluhu aw da'u fa wallahi laqad kana yuhyil layl bil Qur'an fi raq'ah." Kalian bunuh dia atau kalian tinggalkan dia. Demi Allah, sesungguhnya pria ini menghidupkan malamnya dengan Al-Quran pada satu rakaat saja. Masya Allah, subhanallah, Utsman meninggal dalam keadaan yang diinginkan setiap insan. Utsman bin Affan, menantu sang Rasulullah, menulis takdir kematiannya dengan bersanding Al-Quran. Ya ikhwan, ya akhwati, apakah kalian tidak menginginkan kematian bersanding dengan Al-Quran sebagaimana sang Khalifah Utsman bin Affan? Apakah kalian tidak menginginkan kematian yang sangat mulia di sisi Allah? Maka dari kisah tersebut, lakukanlah kebiasaan yang sangat mulia, carilah kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat bagi kalian, agar kita selamat dunia dan akhirat. Kira-kira mau nggak kalian selamat dunia dan akhirat, teman-teman sekalian? Jika kalian semua ingin selamat dunia dan akhirat, maka sandingilah aktivitas kalian, sandingilah aktivitas kita dengan Al-Quran. Tongkat keramat sudah berkarat, diberi hadiah oleh seorang teman. Ingin selamat dunia dan akhirat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Senang hati mendapatkan hadiah. Diberi hadiah dari seorang ayah. Karena abis ini ada seorang daiyah, maka saya akhiri pidato saya dengan meriah. Kesekian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.